Semoga siswa dan siswi dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar supaya kita diberkahi oleh Tuhan, kemudian kita dijauhi dari segala berbagai macam penyakit, khususnya pada saat ini adalah virus corona. Dan mudah-mudahan virus coronanya cepat berakhir. Baik, berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjut ke materi kita pada kali ini, yaitu bab 3. Masih bab 3, sambungan dari materi minggu lalu. Apa judulnya? Membuat rancangan dan membuat produk miniatur rumah. Nah, pada kali ini kita diharapkan dapat membuat rancangan dulu ya, rancangan wajib. Biasanya saya minta yang kedua kita dapat membuat produk miniaturnya. Ini bagi yang mampu saja. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita lanjut, masuk saja kita ke materi, yaitu membuat miniatur rumah. Sebelum kalian membuat miniatur rumah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang rumah dulu. Yang pertama, kita harus mengenal bagian-bagian rumah. Apa saja bagian-bagian rumah? Yang pertama yaitu adalah bagian dasar ya, atau bagian alas rumah, lantai. Nah, lantai ini kadang ada yang terbuat dari keramik, ada yang dari batu, ada yang dari tanah, ada yang dari papan, tergantung dari yang mau membuatnya atau si pembuatnya atau orang yang mau buat rumah itu sendiri. Nah, dalam kali ini miniatur. Nah, bisa kita gunakan lantainya stick, bisa kita gunakan lantainya itu kardus, bisa kita gunakan hal-hal yang lainnya, misalnya batu-batu kecil, bisa ya. Selanjutnya bagian yang kedua dari rumah itu adalah bagian tengah. Nah, seperti yang ada di sini, ini merupakan salah satu bagian tengah, dinding ya. Ada juga pintu, ada juga jendela, ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada ruangan tamu, ada dapur, ya ada teras rumah. Nah, itu adalah bagian tengah rumah. Yang ketiga bagian-bagian rumah itu adalah atap, atau kita kenal dengan bagian atas. Fungsi bagian atas itu sebagai pelindung dari hujan, panas, debu, dan segala macam. Nah, itu kadang ada yang terbuat dari seng, dari genteng tanah liat, ada juga yang terbuat dari aluminium, macam-macam ya. Itu adalah 3 bagian-bagian rumah yang penting kita ketahui sebelum kita membuat miniatur rumah. Oke, sudah tahu dong apa bagian-bagian tadi kan? Jadi bisa juga lihat pada materi yang minggu lalu. Yang kedua adalah mengidentifikasi alat-alat yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali yang bisa kita gunakan, namun hal ini yang mudah kita cari saja. Contohnya adalah pisau cutter ya, gunting, kuas, baik kuas lukis atau kuas biasa, kemudian penggaris ya, penggaris. Ini adalah hal-hal yang sering kita jumpai di rumah kita ataupun di sekitaran sekolah kita. Nah, namun dalam penggunaan alat-alat seperti ini, seperti pisau cutter dan gunting, lem tembak juga ya, lem bahan-bahannya lem fox, lem kambing, lem uhu. Nah, harus hati-hati menggunakannya, dan kalau bisa, kalau kalian praktek nanti di rumah menggunakan alat-alat tersebut, harus bimbingan orang tua. Nah, selain itu kita juga mengenal bahan-bahan yang untuk kita buat. Contohnya tadi stick yang bisa kita gunakan, kardus, apalagi ya sumpit, apalagi tusuk sate, apalagi ranting-ranting kayu yang bisa kita gunakan baik nanti menghias ataupun dasar-dasar rumah. Ada 3 dasar yang rumah yang kita buat tadi.
Jadi bahan-bahannya apa saja yang bisa digunakan untuk membuat miniatur bebas, asalkan dapat menggunakannya. Pak, boleh buat nanti dari kardus? Boleh, tidak ada larangan. Kemudian, Pak, boleh dari stick? Boleh, ya. Selain dari bahan-bahan, kita juga harus memiliki teknik. Nah, dalam karya ini ada dua teknik yang paling dominan. Yang pertama adalah teknik memotong. Teknik memotong ini adalah teknik yang dilakukan dengan cara memotong bagian tertentu menggunakan alat pemotong seperti pisau cutter, gunting, dan sebagainya. Ada dua, memotong secara lepas terpisah. Ada juga yang memotong hanya bagian dalam saja. Nah, itu tergantung. Misalnya kalau buat jendela, itu bagian dalam saja yang kita potong. Sedangkan memotong lepas itu terpisah semuanya, ya. Kemudian yang teknik kedua itu adalah teknik merekatkan atau menyambung, ya. Teknik yang dilakukan suatu orang atau seseorang untuk menyatukan dua bagian atau lebih, ya, menggunakan alat perekat yaitu lem. Nah, selanjutnya kita harus membuat rancangan, ya. Rancangan itu sudah Bapak jelaskan pada minggu-minggu sebelumnya di pelajaran bab 1, yaitu tentang kerajinan serat. Ada 8 tahapan yang harus kalian lakukan dalam perancangan. Nah, untuk mempersingkat atau mempersimpel dari sebuah rancangan, formatnya sudah Bapak contohkan di kerajinan serat pertama, dan di materi juga Bapak sudah contohkan. Format rancangannya itu dibuat dulu. Nah, cara kerjanya dalam membuat miniatur, yang pertama, ya, ingat ya, yang pertama adalah menyediakan alat dan bahan. Yang kedua, membuat pola atau sketsa. Yang ketiga, memotong pola, baik menggunakan gunting ataupun menggunakan pisau cutter, ya. Selanjutnya setelah dipotong polanya, apalagi Pak? Selanjutnya adalah merekatkan pola menggunakan alat tadi, lem, ya. Selanjutnya sudah merekatkan semua Pak, sudah terangkai. Boleh deh dihias, didekorasi, dikasih pagar, dikasih bunga, dikasih mobil, dikasih kursi, dikasih orang-orangan maksudnya, ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, seperti yang pada praktek yang Bapak buat kali ini. Ini adalah alat-alat yang digunakan. Kemudian kita buat sketsa dulu sampai apa yang kita inginkan bentuk rumahnya. Yang Bapak buat ini minimalis, ya, rumah minimalis. Dan ini adalah bahan bekas yang Bapak gunakan, stik bekas dan kardus. Selanjutnya kita buat pola lantai, ya, dinding. Nah, lalu kita potong. Nah, memotongnya harus benar, ya, memegang pisau cutternya, dikunci dulu pisau cutternya. Kemudian meletakkan tangan harus benar. Nah, seperti ini itu tidak boleh karena bisa terluka tangan kita. Oleh sebab itu posisi ibu jari kita di atas penggaris, kalau bisa agak jauh dengan pisau cutternya. Lalu kita tekan kuat pisau cutternya menggunakan telunjuk, ya, menggunakan telunjuk satu arah saja kita potong. Dan kemudian yang berikutnya gunakan lagi sama hal yang sama, tekan pakai telunjuk kuat, lalu ditarik ke belakang. Selesai, ya. Usahakan pisau cutternya tajam. Dan ini hasil yang kita buat, yaitu lantai, dinding utama dan dinding bagian samping. Bisa gunakan lem pok dan bisa gunakan lem tembak, ya. Bagi yang punya lem pok silahkan, lem tembak silahkan saja. Kalau lem pok kelemahannya agak lama saja kering. Nah, kalau ini kan bisa cepat kering dan menempel. Bagian rumah, dinding dan lantai sudah siap. Saatnya kita bikin bagian atas. Kita bikin segitiga dulu untuk menutup bagian atas sampingnya. Bikin segitiga sama kaki, ya. Dalam belajar matematikanya segitiga sama kaki. Lalu kita sudah selesai rekatkan menggunakan lem, ya. Kalau tidak ada lem tembak, lem box juga bisa, cuma harus sabar. Waktu kita kan lama, ada 1 minggu. Jadi usahakan benar-benar lengket, ya. Kalau tidak berani gunakan lem tembak, lem box atau lem uhu juga bisa. Nah, ini bagian atas dinding sampingnya sudah siap. Lalu kita ambilkan
stik es krim bekas tadi kita tempelkan menggunakan alat perekat kita, yaitu lem tembak. Nah, sampai ukuran yang diinginkan. Lebarnya harus sedikit lebih lebar daripada dinding atas ya. Nah, seperti yang tercontoh di sini, lebih lebar atapnya. Ini bagian atas rumah. Nah, lalu kita ukur ya, ukur bagian yang kita inginkan, berapa panjang atap samping dan bawahnya. Lalu kita potong, boleh menggunakan gunting, boleh juga menggunakan pisau cutter, tergantung kemampuannya. Kalau pakai cutter caranya sama tadi itu ya, menggunakan penggaris biar lurus. Nah, setelah itu kita rekatkan ya, gunakanlah lem tembak. Kalau atapnya mau lebih kuat lagi, boleh dipalangin deh, tambah lagi stiknya melintang bagian dalam supaya atapnya kuat ya, supaya atapnya kuat. Nah, itu tempelkan pas ya, jangan sampai tidak pas bagian atasnya, usahakan pas itu ya. Sisi kiri dan kanannya usahakan lebih 1 stik ya. Nah, itu ya, kiri dan kanannya harus lebih 1 stik biar kalau ibarat rumah aslinya itu kalau hujan tidak terkena tempias dindingnya dan tidak bocor. Ini kalau rumah asli ya, kalau miniatur ya sebagaimana menyerupai rumah asli. Nah, itu kita gunakan lem tembak supaya lebih rekat lagi. Ya, yang kita lihat tadi sudah selesai, sehingga ini adalah 2 fungsi sebagai hiasan dan juga sebagai meletakkan pena. Jadi fungsinya bisa lebih, kita bisa gunakan sebagai tempat pena kita, supaya karya yang kita buat itu tidak dibuang, bisa kita gunakan. Nah, bagi yang mau mewarnai silahkan Bapak gunakan stik tadi. Stik yang ya seperti saya sampaikan tadi adalah stik-stik bekas yang tidak terpakai lagi Bapak gunakan. Ini kardusnya, sehingga kalau kita mau cat, mau kasih jendela juga sudah bisa. Yang penting 3 dasar bagian rumah sudah paham. Yang pertama lantai, yang kedua bagian tengah, dinding, kamar dan sebagainya. Yang ketiga adalah bagian atas atau atap. Sudah terwakili dari 3 bagian miniatur atau rumah. Jadi intinya siswa-siswi sudah dapat membuat karya dengan mudah ya. Terima kasih.